Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to Ma'am Ois Octayana YouTube channel. Well, today's lessons we're gonna talk about explanation text. An explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Jadi, definisi explanation text ini merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan mengenai suatu proses. Makanya dia non-fiksi ya, tidak berbentuk cerita rekaan. Berbicara mengenai proses, teks ini hampir sama dengan prosedur teks. Hah, kok bisa sama ya? Apa sih bedanya? Oke, kita lihat. Jika prosedur teks menjelaskan cara melakukan sesuatu atau prosesnya, teks explanation ini menjelaskan bagaimana suatu proses tersebut terjadi. Ingat ya, prosedur teks menjelaskan cara melakukan sesuatu atau prosesnya. Sedangkan explanation text menjelaskan bagaimana suatu proses tersebut terjadi. Nampak kan bedanya? Next, social functions of explanation text is to describe or explain how or why a certain phenomena happens. Dengan begitu, dapat kita ketahui bahwa explanation text ini berfungsi untuk memberikan informasi lewat penjelasan secara rinci dari sebuah fenomena yang terjadi. Contohnya, dalam sebuah buku yang berjudul Exploring How Text Works yang ditulis oleh Beverly Darawianka, teks jenis ini membahas jawaban dari pertanyaan why is it so dan juga how does it work. Sehingga tulisan yang dibuat dengan explanation text harus rinci dan bisa menjawab pertanyaan reader atau pembaca. Now, let's see the structures of explanation text. Yang pertama itu harus ada titles atau judulnya. Setiap tulisan wajib memiliki title atau judul dan tak terkecuali dengan tulisan jenis explanation text ini. Untuk judul dengan jenis teks ini, kamu tak perlu bertele-tele. Cukup langsung pada poinnya. Kamu hanya perlu memberikan judul yang sesuai dengan isi tulisan. Seperti contohnya, what causes a tsunami? Apa sih yang menyebabkan tsunami? Atau, why are our rainforests disappearing? Kenapa sih hujan kita menghilang? Atau bisa juga the process of making aluminium. Proses pembuatan aluminium. Setelah judul tadi, yang selanjutnya harus ada opening statement atau pernyataan pembuka. An opening statement that identifies the process to be explained. Jadi, statement pembuka itu atau kalimat pembuka tujuannya dalam penulisan dengan jenis explanation text tentu saja memberikan informasi yang valid dan juga fakta untuk para pembaca. Maka dari itu, statement pembuka yang kuat sangat perlu kamu sisipkan dalam tulisan ini. Dan jika bisa, kamu harus menyertakan bukti seperti jurnal atau artikel yang sudah teruji kebenarannya. Dalam statement pembuka, kamu juga bisa menuliskan identifikasi dari proses untuk dijelaskan. Fokuslah terhadap proses dari sebuah fenomena yang ingin kamu jelaskan dan hindari terlalu banyak untuk menyisipkan hal-hal kecil yang terlibat dalam sebuah fenomena. Setelah statement pembuka, paragraf selanjutnya disebut dengan description
or sequences. Why and how something happens. Sequencing, dalam menciptakan sebuah tulisan, tulislah dalam bentuk paragraf pendek dan bagilah menjadi beberapa bagian. Jangan sampai pembaca pusing untuk membaca paragraf yang terlalu panjang. Gunakanlah juga hubungan dengan menyisipkan sebab akibat dari sebuah fenomena atau kejadian. Oke, setelah sequence tadi atau runtutan penjelasannya, yang terakhir harus ada conclusion. Jika semuanya sudah selesai dibahas, jangan lupa untuk menuliskan kesimpulan atau konklusi dari informasi yang kamu berikan. Dan itu terletak di paragraf terakhir. Dengan begini, tulisan kamu akan dianggap lebih valid. Oke, kita perlu melihat visualsnya. Dalam menjelaskan sebuah proses, biasanya kamu akan butuh visual seperti gambar, foto, diagram, dan sebagainya untuk memperjelas isi tulisan. Kamu juga bisa menyisipkan video agar tulisan kamu semakin informatif. Agar kamu tak bingung, ada beberapa ciri-ciri khusus dari explanation text ini yang membedakan dengan jenis tulisan lainnya. Jadi ciri-cirinya bisa kita lihat dari language features-nya. Yang pertama, dikarenakan jenis tulisan ini membahas fakta, maka tense yang digunakan adalah bentuk simple present tense. Lalu penggunaan action verbs yang merupakan kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. Contohnya memakai kata do, make, create, dan lain sebagainya. Tulisan dalam jenis teks ini menggunakan passive voice yang bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian yang berlangsung daripada subjeknya. Kalian sudah belajar tentang kalimat passive voice, bukan? Next, menggunakan noun phrases. Lalu technical terms. Technical terms ini merupakan istilah-istilah teknis yang sesuai dengan isi tulisan yang dibahas. Menggunakan kata hubung, kronologi seperti next, first, then, to begin with, dan lain sebagainya. Dia juga giving a detailed description to create a rich meaning. Memberikan deskripsi yang detail untuk menciptakan makna yang kaya atau bisa dipahami oleh si pembaca. Well, students, mari kita lihat contoh dari text explanation ini. Well, students, itulah materi explanation text kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dengan baik. Jangan lupa ya, pencet dulu tombol like dan subscribe. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.